Shalom, puji Tuhan, kembali kita hadir ada di hari ini. Kita bersyukur, mari kita menyambut dengan merenungkan firman Tuhan. Betapa hati kami bersyukur karena Engkau masih beri kami kesempatan ada di hari ini. Kami mau melandasi dengan firman-Mu Tuhan. Buka hati kami Roh Kudus, pimpin dan terangilah. Supaya kami mengerti dan kami boleh dapat menjadi pelaku-pelaku iman. Pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Lukas 7 ayat 13. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Dan tema kita hari ini adalah jangan menangis. Nah Bapak Ibu, seorang janda Ninain, anak laki-laki, anak tunggalnya meninggal. Janda itu mengalami duka yang mendalam. Hati siapa yang tidak akan menangis bila orang yang dicintainya meninggalkannya, pergi dari dirinya, dari hidupnya, dari dunia ini. Nah, pada waktu itu rombongan Yesus dan murid-muridnya serta orang banyak yang sedang menuju Nain bertemu dengan rombongan orang-orang yang sedang mengusung jenazah anak itu menuju ke tempat pemakaman umum. Ayat 11 dan juga 12. Ketika Yesus melihat janda itu, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan lalu berkata kepadanya, jangan menangis. Perkataan ini untuk menguatkan dan menghibur janda yang sedang berduka. Yesus mendekati usungan, menyentuhnya lalu berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi saudara? Anak itu pun bangkit, bangun dan duduk. Ia hidup kembali. Dan yang terjadi, semua orang yang pada waktu itu hadir menjadi takut, tapi juga heran. Dan juga ada pada akhirnya memuliakan Allah. Ayat 14-17. Nah Bapak Ibu, saat ini banyak orang menangis karena kehilangan orang yang dicintainya. Apalagi kehilangan dengan tragis, kecelakaan, dibunuh, atau sesuatu hal yang tidak pantas terjadi. Nah saudara, dunia tempat kita berdiam adalah dunia lembah air mata. Tempat kediaman yang fana. Semua orang suatu saat pasti akan menemui ajalnya, akan tiba pada waktunya meninggalkan dunia ini. Nah kita ini sebenarnya sedang dalam antrian yang panjang menuju peristiwa itu. Tetapi kita tidak tahu kapan peristiwa itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu berapa lama kita hidup dan kita akan terus ada di dunia ini. Ada tangisan. Maka perjumpaan dengan Yesus menjadi amat penting. Yesus mengasihi kita. Ia memandang kita dengan belas kasihannya. Ia tahu kesedihan seperti pergumulan kita. Ia menyapa kita sebagaimana dia menyapa janda ini. Dia menyapa dan berkata kepada kita juga, jangan menangis. Ia menghibur dan menguatkan kita. Kita memang akan mati, tetapi di dalam Dia ada kebangkitan orang mati. Dan di dalam Dialah justru kita akan hidup selama-lamanya. Kematian bukanlah akhir kehidupan kita, tetapi jalan menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Dia, bersama dengan Sang Bapa dalam kemuliaannya. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Bahkan berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Kata Paulus, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahkan kematian adalah merupakan pintu gerbang dan jalan masuk menuju sorga dan jalan kepada perjumpaan kita dengan Tuhan. Dengan Sang Khalik semesta, pemilik hidup yang sah atas hidup kita. Karena itu, mari. Katanya bahwa Dia pergi meninggalkan kita. Dia ada di sorga, tetapi Dia menyediakan tempat. Karena di rumah Bapa, katanya banyak tempat tinggal. Dan sesungguhnya Dia ke sana. Itu menyediakan tempat bagi kita. Agar supaya ketika Dia datang kembali, Dia akan membawa kita ke sana. Sehingga dimanapun Dia berada, kita pun akan bersama-sama dengan Dia. Karena itu, janganlah menangis. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Bahwa kami tidak dibiarkan untuk larut dalam kesedihan, larut dalam tangisan yang panjang, karena kami punya pengharapan bahwa setiap orang yang percaya akan kematian Kristus dan kebangkitan Kristus,
maka setiap orang yang mati di dalam Kristus akan bangkit dan akan beroleh hidup kekal, bahkan bersama-sama dikumpulkan bersama dengan Sang Pemilik dan Khalik semesta, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan kuatkan kami ketika menghadapi peristiwa duka cita. Biarlah kami berduka cita, namun berduka cita dalam pengharapan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, jangan menangis dalam hidupmu. Amin. Shalom.